Shalom. Shalom. Semua baik-baik. Semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini sungguh luar biasa kalau saya melihat di jalan merah putih berkibar. Di mana-mana di seluruh Indonesia, karena memang kita sedang memperingati HUT RI yang ke-80. Kita bebas dari penjajahan. Yang namanya bangsa yang dijajah ini pasti menderita dan berupaya untuk bebas, berupaya untuk merdeka. Untuk itu semua, pasti bangsa itu akan berjuang dengan sekuat tenaga, dengan pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Pagi hari ini seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang karena diperoleh dengan perjuangan, maka saya juga memberikan judul berjuang. Judul saya pagi hari ini adalah berjuang. Jadi kalau bangsa Indonesia berjuang mencapai kemerdekaan, kalau kita berjuang untuk apa? Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saya senang kalau kita bisa membaca bergantian. Saya akan membacakan yang genap, Bapak Ibu jemaat silahkan membaca yang ganjil. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. jika kamu telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok sambil berkata, Tuhan, bukankah kami pintu? Dan dia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu bagaimana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan sesungguhnya
Ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran pada pagi hari ini adalah pelajaran yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang keselamatan. Di dalam perikop ini jelas sekali judulnya, siapa yang diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan dari kota ke desa menuju Yerusalem. Kemudian ada orang yang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Perhatikan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjawab sedikit dan banyak dan berapa jumlahnya. Tetapi Tuhan Yesus menekankan yang terpenting untuk diselamatkan. Apa kata Tuhan Yesus? Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Garis bawahi Bapak Ibu. Untuk mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berjuang. Jadi tidak otomatis kita diselamatkan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berjuang melalui pintu yang sempit. Dan Tuhan katakan, banyak orang yang akan masuk, tetapi tidak mudah. Tidak mudah untuk masuk ke dalam itu. Ini jawaban dari Tuhan Yesus, pengajaran dari Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk kita diselamatkan. Dan waktunya untuk kita berjuang itu tidak selamanya. Waktunya terbatas. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, artinya sudah tidak ada waktu lagi untuk berjuang. Dan Tuhan katakan, "Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Dari mana asalmu?" Walaupun orang itu mengatakan, "Aku sudah makan minum bersamamu. Aku sudah tahu engkau mengajarkan sesuatu kepada kami." Tapi Tuhan kata, "Enyah." Berarti untuk bisa kita diselamatkan adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Kalau saja bangsa Indonesia ini berjuang mencapai kemerdekaan, mungkin juga sulitnya luar biasa. Pengorbanan para pahlawan kita gugur di medan perang. Harta kekayaan kita yang diambil oleh penjajah. Ini pengorbanan yang luar biasa. Tetapi
dengan perjuangan yang gigih, perjuangan yang sungguh-sungguh, para pejuang kita mampu mencapai kemerdekaan. Dari perikop ini kita diajarkan bahwa yang namanya surga itu ada. Surga itu ada. Di sini terbersih di dalam ayat yang ke-28. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Ini berarti mereka berada di dalam surga. Gambaran surga adalah gambaran yang sangat indah, Bapak Ibu. Karena di sini digambarkan sebagai kerajaan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat yang namanya kerajaan. Yogyakarta, mungkin kalau yang ada di Indonesia. Pasti bangunannya sangat bagus, sangat indah, sangat kokoh. Yang mendiami bukan orang sembarangan, namun keturunan dari raja. Mereka hidup terjamin, mempunyai budaya yang sangat luhur. Ini gambaran kerajaan. Terlebih lagi adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Adanya sukacita, kedamaian, ketentraman, puji-pujian kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita, Bapak Ibu. Tujuan diselamatkan, tujuan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, neraka itu juga ada. Jadi tidak sekedar cerita-cerita saja, tetapi ada. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia yang berkuasa. Di sini juga terbersih di ayat yang ke-28. Jadi satu itu. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang namanya ratap dan kertak gigi, ini adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Meratapi hidupnya yang tidak baik, meratapi hidupnya yang sengsara. Adanya kertak gigi, mungkin mereka akan merasakan kesakitan. Ini keadaan neraka. Digambarkan oleh Tuhan Yesus semacam itu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai suatu kemuliaan tidak mudah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, waktu kita berjuang terbatas. Kita tidak tahu batasnya, Bapak Ibu. Batasnya berjuang ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak bisa kita mau berjuang ketika kita sudah dipanggil. Jadi terbatas. Dan kita tidak tahu kapan batasnya untuk kita berjuang mencapai keselamatan itu.
Mari Bapak Ibu, kita betul-betul tangkap rema bahwa untuk bisa kita selamat, untuk bisa kita masuk surga, harus berjuang. Seperti ayat yang ke-24, jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yang namanya berjuang untuk mencapai keselamatan tidak mudah, sekali lagi, tidak mudah. Perjuangan di dunia ini saja tidak mudah, apalagi perjuangan untuk kekal. Jadi jangan kita lalai. Kadang kita memperjuangkan kehidupan yang sekarang ini, ya, untuk hidup, makan, pakaian, rumah, kendaraan, sekolah. Pasti itu diperjuangkan oleh kita yang hidup, termasuk saya. Tapi jangan lalai Bapak Ibu, seiring dengan perjuangan itu semua, kita juga berjuang untuk keselamatan masuk ke surga. Nah, kalau berjuang di dunia mencukupi kebutuhan mungkin kerja keras, banting tulang, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi kalau berjuang untuk keselamatan, ini terus bagaimana? Saya katakan bahwa perjuangan kita mencukupi kebutuhan di dunia seiring dengan Bapak Ibu, tidak terpisah-pisah, seiring dengan perjuangan kita untuk keselamatan. Mari Bapak Ibu, kita ingat kembali. Kita ingat kembali. Kalau kita berjuang untuk keselamatan, kita adalah orang yang sudah bertobat. Sudah bertobat. Ngakoni orang yang berdosa, ngakoni orang yang bersalah. Kemudian kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman mesti ditandai dengan ya kita melakukan peribadatan. Jadi tidak cukup kita beriman saja, tidak cukup kita beriman saja. Tapi mesti kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita harus berjuang. Kalau ajaran Tuhan yang utama itu adalah kasih. Nanti lagu yang dinyanyikan Bapak Ibu termasuk itu kasih. Ulur gitu ya. Ini Bapak Ibu. Kasih. Yang utama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Ini yang harus kita perjuangkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kasih seperti apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengajarkan, ketika aku sakit, gimana jalan-jalan? Tidak kata-kata tapi praksis, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan gitu ya. Ketika aku sakit,
kamu membesuknya. Ya. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberikan pakaian. Ketika aku haus, engkau memberikan aku wujud. Contohnya saja. Monggo Bapak. Nah itu kan serba memberi Pak Beri. Nah tak guru dewi baik. Pas-pasan itu disinilah sulitnya. Maka kita harus berjuang. Pemberian bukan hanya materi saja, pemikiran, kata-kata yang membangun, ini adalah sebuah pemberian. Beriman. Jangan kita lantas harus memberi makan, kita harus memberi minum, sedangkan saya sendiri mau pas-pasan. Beriman untuk berjuang keselamatan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita perbuat. Buah-buah kasih harus nampak di dalam hidup kita. Kasih sukacita dan sejahtera. Wah, gak bisa. Damai sejahtera gimana? Saya itu dengan tetangga sebelah sedang tidak baik-baik, kok damai sejahtera. Inilah perjuangan. Bapak Ibu harus memperjuangkan biar damai sejahtera dengan mungkin orang yang tidak kita senangi, bahkan musuh kita. Kayak firman yang disampaikan Nabi, kasihlah musuhmu. Gak gampang loh, kasihlah musuhmu. Harus kita perjuangkan, jangan kita abaikan. Kita kan maunya sekali dulu, oh ya gak bisa, musuh ya musuh. Tapi Tuhan memberikan, kasihlah musuh. Sanggup kita memperjuangkan hal semacam itu, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan bahwa kita harus berjuang melalui jalan yang sempit. Ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan, ini harus kita lakukan. Bukan kehendak kita yang kita lakukan. Bukan kita hanya sekedar mengenal Tuhan Yesus. Bukan kita hanya sekedar pergi beribadah, tapi harus lebih dari itu. Beribadah perlu, membaca firman Tuhan perlu, memuji perlu, tetapi kita harus lebih dari itu, melakukan firman Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kebenaran. Ajaran Tuhan pasti semacam itu. Jaga kekudusan, jaga kebenaran. Jangan sampai kita tergelincir oleh karena uang. Seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Betul Bapak? Itu hanya karena uang. Hati-hati dengan uang. Hanya karena uang kita menghalalkan segala cara. Hati-hati, jangan terjerumus seperti itu. Ya. Hanya karena kedudukan, ingin seperti Tuhan, kita terjatuh seperti Hawa dan Adam. Karena tujuan iblis memakan buah pengertian yang baik dan yang tergelincir oleh keinginan-keinginan kita yang namanya orang hidup pasti ingin uang.
pasti ingin kedudukan yang terhormat. Tapi ingat, boleh kita mencari uang, mendapatkan uang, mencari kedudukan, silahkan. Tetapi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kadang-kadang dengar berita, baca berita di negara kita, banyak sekali pelanggaran, penyimpangan yang namanya korupsi, dikatakan piye bae. Karena polisi ada jaksa dibentuk KPK, masih saja ada. Nah, Tuhan peringatkan untuk kita hidup seturut kehendak. Kita harus mengasihi sesama. Dalam diri kita harus nampak buah-buah. Kita harus hidup benar dan kudus. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita hanya mengenal di permukaannya saja tanpa melakukan, maka Tuhan akan katakan, enyahlah engkau. Hari-hari di dunia hanya sementara, sebentar. Ayo kita mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan dalam kehidupan di dunia ini kan sangat-sangat sederhana sekali. Jadi jangan tergoda oleh iklan-iklan yang serba menarik perhatian. Tuhan Yesus itu kan sangat sederhana sekali. Makan saja apa tuh kan? Bapak Ibu sering baca di dalam firman Tuhan. Roti paling dengan ikan dari laut itu bakar. Sederhana. Apa yang didapat di sekitarnya saja. Maka Tuhan Yesus makan. Jamuan yang mau roti madu. Jangan terpleset dengan itu loh Bapak Ibu. Makan makanan yang lezat, yang mahal. Tuhan Yesus kan memberikan contoh. Pakaian Bapak Ibu. Pakaian Tuhan Yesus seperti apa tuh? Apa seperti raja dunia? Jubah. Kan itu saja yang terlihat di dalam gambar-gambar, yang ada di dalam bacaan, kan hanya jubah semacam itu. Sederhana sekali. Rumah. Tuhan punya rumah. Tuhan Yesus rumahnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Itu akan berjalan ke sana, memberitakan di sini. Gak ada istana yang indah, yang megah. Kendaraannya apa tuh? Apa mobil seperti saya? Apa? Keledai. Waktu akan ditangkap dan mengalami penyalipan, ketika dieluk-elukan, usana, kendaraannya apa Bapak? Keledai. Terima kasih. Keledai loh Bapak Ibu. Sederhana sekali loh. Kalau dulu kan onta apa? Kuda. Tapi ini keledai. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita. Hidup akan kesederhanaan. Hidup ini kadang membuat kita terpleset Bapak Ibu. Hanya karena keinginan. Hanya karena keinginan. Judas ingin hidup. Nah, kemudian jatuh dalam Yesus. Hawa ada. Boleh kita memperjuangkan itu, tetapi jangan lupa perjuangkan keselamatan, perjuangkan kekekalan, lakukan firman Tuhan, kasih
buah-buah roh, kebenaran, kekudusan, sehingga kita akan masuk ke surga. Karena ada firman Tuhan mengatakan, bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak. Matius 7 ayat 21. Ya, jadi tidak hanya perkataan saja, harus sampai pada pelaksanaan, melakukan. Dan keselamatan ini tidak hanya kita lakukan sesaat saja. Saat kita di gereja, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kok beberapa hari serupa, tidak semacam itu. Di dalam Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatan. Artinya kita harus taat, tekun melakukan apa yang menjadi kehendak. Perjuangan yang tidak. Semua orang berusaha untuk bisa mencapai keselamatan surga. Tapi dikatakan sulit masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita senantiasa belajar firman Tuhan, belajar dengarkan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Tidak percaya dengan Tuhan, bersama Tuhan, melekat seperti ranting pada pokok. Kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti mampukan kita berjuang untuk mencapai keselamatan. Haleluya, Tuhan memberkati kita.